Kalau kamu bisa buat aku berjalan lagi, aku mau jadi istrimu. Ini mana? Saya hanya butuh 10 menit untuk menyembuhkan Anda. Di sebuah taman kota yang sunyi, seorang wanita muda duduk di kursi roda dengan kaki membengkak, hampir menyerah pada hidupnya. Ayahnya sudah kehabisan cara untuk menyembuhkannya. Tiba-tiba, muncul seorang pria miskin, berpenampilan lusuh dan wajah lelah, namun matanya memancarkan keyakinan. Saat semua orang menertawakannya, ia berkata pelan tapi tegas, "Aku hanya butuh 10 menit saja untuk membuatmu sembuh." Wanita itu, marah dan putus asa, menantangnya dengan kata-kata yang penuh kekesalan. "Kalau kamu bisa menyembuhkan aku akan jadi istrimu." Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang melihat di sekitar mereka diam membeku. Pagi itu, taman kota baru saja dibangunkan oleh sentuhan lembut matahari. Embun-embun kecil masih menempel di ujung daun, memantulkan cahaya seperti butiran kaca. Angin pagi berembus pelan, menelusuri jalur pejalan kaki yang dinaungi pohon-pohon tua yang menjulang. Biasanya, taman ini menjadi tempat pelarian warga untuk menikmati pagi, berjalan santai, duduk-duduk, atau sekadar menarik napas lega setelah malam yang panjang. Namun hari itu, ketenangan itu pecah. Tergantikan oleh suara seorang perempuan muda yang meledak penuh emosi. Di salah satu bangku taman, Lely duduk di kursi rodanya. Tank top putih melekat pada tubuhnya, memperlihatkan bentuk bahunya yang mulai mengurus. Wajahnya cantik, tapi pucat. Matanya merah, seperti ditempa kurang tidur berhari-hari. Di pangkuannya, kedua kakinya bengkak parah, kemerahan, nyeri, dan tak sanggup ia gerakan bahkan sedikit saja. Di belakangnya berdiri sang ayah, mengenakan batik rapi. Lelaki parubaya itu berusaha tampak tegar, meski sorot matanya tidak berhasil menyembunyikan luka yang sudah terlalu lama ia simpan. "Sudah berapa dokter yang kita datangi?" Lely menegakkan suara, nada tinggi menahan putus asa. "Tidak ada yang bisa menyembuhkan kakiku. Tidak satu pun." Ayahnya menghela napas panjang. "Kita terus berusaha, Nak. Jangan menyerah. Ayah masih cari cara." "Cara apa lagi?" Lely memukul pahanya sendiri, frustrasi. Tidak ada dokter yang sanggup. Tidak ada. Di kejauhan, seorang pemuda memperhatikan Wawan. Ia baru saja selesai memunguti botol plastik di sisi taman. Bajunya lusuh, beberapa bagian robek kecil. Tubuhnya kurus, tapi matanya jernih dan penuh ketenangan yang tidak banyak dimiliki orang. Di kantong plastiknya, tersimpan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna hijau, warisan ibunya. Ia tidak pernah menjualnya, tidak pernah memamerkannya. Baginya, botol itu adalah pengingat kecil bahwa kebaikan perlu dijaga, meski dunia tidak selalu ramah. Ketika ia berjalan melewati bangku itu, suara Lely kembali meletup. "Aku cap. Kamu nggak ngerti rasanya hidup seperti ini." Wawan menghentikan langkahnya. Tatapannya lembut, bukan karena terpesona rupa Lely, tapi karena ia mendengar kepedihan yang menumpuk terlalu lama. Pelan-pelan, ia mendekat. "Maaf, saya dengar dari tadi," ucapnya halus. "Boleh saya bantu?" Lely memutar kepala cepat, menatapnya dari atas sampai bawah. Pandangannya tajam, menusuk. "Kamu mau bantu aku?" Lely menunjuk wajah Wawan. "Kamu itu cuma pria miskin. Kamu pikir kamu bisa apa?" Wawan menunduk sebentar, bukan karena malu, tapi agar tidak terlihat seperti memancing kemarahan. "Saya tidak bermaksud apa-apa," katanya. "Saya hanya punya ramuan dari desa." Lely tertawa pendek, dingin. "Ramuan? Kamu pikir kakiku sakit karena kurang minum jamu?" Ayahnya mencoba meredakan. "Nak, jangan begitu." "Terserah." Lely membanting kedua tangannya ke sandaran kursi roda. Semua orang cuma ngasih harapan palsu. Tapi Wawan tetap berdiri tenang, tidak terpancing sedikit pun oleh ucapan pedas itu. "Aku cuma butuh 10 menit, ucapnya lirih. Lely mengerutkan kening.
Apa? 10 menit saja, jawab Wawan dengan tatapan yakin. Untuk membuatmu sembuh. Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitar berhenti berjalan. Ada yang menoleh sambil tersenyum sinis, ada yang menggeleng pelan. Lely sendiri hampir tak percaya apa yang ia dengar. 10 menit? Lely menunjuknya lagi, lebih keras. Tidak ada dokter yang bisa. Tidak ada. Dan kamu hanya pria miskin. Siapa kamu? Wawan menelan ludah. Tidak marah. Tidak tersinggung. Ia justru terlihat memahami rasa putus asa itu. Saya memang bukan siapa-siapa, ujarnya lembut. Saya cuma ingin mencoba. Ayah Lely menatap pemuda itu lama, mencari niat di balik kata-katanya. Ragu, tapi anehnya ada secuil harapan kecil yang diam-diam menyelinap. Tapi sebelum ia sempat bicara, Lely berkata lagi. Terdengar jauh lebih pedas dari sebelumnya. Kalau kamu bisa sembuhin aku. Lely menatapnya tajam, sinis. Aku akan jadi istrimu. Beberapa orang yang mendengar langsung tertawa kecil. Ada yang saling berbisik. Ada yang menatap Wawan penuh iba, mengira Lely hanya mempermainkannya. Ayahnya terperanjat. Lely, jangan bicara begitu. Terserah. Dia yang mulai sok pamer. Lely menyilangkan tangan, menantang. Suruh buktikan. Wawan tetap tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ia justru merogoh kantong plastiknya, mengeluarkan botol kecil berisi cairan hijau itu. Tangan kirinya bergetar pelan. Setiap kali ia menyentuh botol itu, ia teringat senyum lembut ibunya. Ibu saya bilang, Wawan berucap pelan, air ini cuma bekerja kalau dipakai dengan niat baik. Bukan buat pamer, bukan buat balas dendam, tapi untuk menolong. Lely mendengus. Sudah, cepat. Aku nggak punya seharian buat main-main denganmu. Wawan mengangguk. Ia berlutut di depan kursi roda. Saat membuka tutup botol itu, aroma herbal langsung menguar, lembut namun menusuk. Ia menyentuh kaki Lely dengan sangat hati-hati. Lely refleks terkejut. Awas, sakit. Maaf. Saya pelan, jawab Wawan. Ayah Lely memperhatikan tanpa berani berkata apapun. Orang-orang di sekitar mulai berhenti, membentuk lingkaran kecil, menonton dengan sunyi. Wawan memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hati ia memohon pada Allah, agar tidak mempermalukan dirinya di hadapan banyak orang. Ia mulai mengusap kaki Lely dengan cairan itu. Gerakannya pelan, tulus, penuh kehati-hatian. Ia tidak membaca apa-apa. Hanya doa sederhana yang diajarkan ibunya. Lely awalnya ingin mencibir, tapi sesuatu terjadi. Wajahnya berubah. Ada sensasi hangat merayap pelan dari ujung kaki, sensasi yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia menggigit bibir. Apa ini? Wawan tetap mengusap. Suara lirih. Tahan sebentar. Di hadapan bangku taman yang teduh itu, ayah Lely melangkah maju setengah langkah. Tatapannya penuh cemas, suaranya lirih namun tegas. Nak, sekarang kamu merasa apa? Lely memegang lututnya kuat-kuat. Jemarinya gemetar, dan kedua matanya perlahan membesar seolah melihat sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Ayah, aku merasa, katanya terputus, suaranya tercekat. Wawan yang berdiri di depannya menatap lembut, belum 10 menit, ucapnya halus. Taman itu mendadak berubah. Seolah seluruh dunia berhenti bernafas bersamaan. Tidak ada angin, tidak ada gerakan, tidak ada bunyi kehidupan. Seluruh hening itu seperti menunggu satu hal. Apakah keajaiban pertama ini benar terjadi? Sejak detik itu pula, tanpa mereka sadari, hidup ketiganya perlahan bergerak memasuki arah yang tak pernah mereka bayangkan. Hangat itu masih menetap di kaki Lely, sebuah sensasi yang tak mungkin ia dustakan, namun lisannya justru ingin menghempaskan kata-kata yang menusuk. Ia terkejut oleh perasaan itu, tapi gengsinya jauh lebih kuat daripada keberanian untuk jujur. Ia menoleh tajam pada Wawan, mencari alasan untuk menyangkal. Kamu barusan pakai apa?
Giginya bergemeletuk menahan emosi. Air murahan yang bahkan tidak layak diminum. Wawan menunduk pelan, menutup botol hijau itu seolah sedang merawat sesuatu yang rapuh. "Ini air dari desa," katanya lembut. "Ibuku yang merawatnya. Sudah sejak lama." Leli mendengus sinis. "Air desa? Kamu kira aku akan percaya? Kaki aku rusak begini bukan karena kurang minum air desa." Wawan tidak membalas. Ia hanya menggenggam botol itu lebih erat. Sorot matanya tetap teduh meski kata-kata Leli barusan menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Ayah Leli menarik napas panjang, mencoba menenangkan putri yang ia cintai. "Nak, jangan bicara seperti itu. Tadi kamu bilang merasa hangat." "Itu cuma sugesti, yah," potong Leli cepat. "Mana ada kaki rusak bisa berubah cuma karena air hijau kotor." Seorang ibu yang duduk tak jauh dari mereka angkat bicara pelan. "Tapi saya lihat tadi kamu sampai kaget sendiri." Leli langsung menatapnya tajam penuh ketidaksabaran. "Bu, tolong. Saya sudah cukup dijadikan tontonan." Wawan mundur setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Bagi dia, menolong bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal hati. "Maaf kalau saya menyulitkan," ucapnya pelan. "Saya cuma ingin membantu." Bukannya melunak, hati Leli justru kembali mengeras. Sensasi hangat barusan membuatnya takut, bukan bahagia. Takut berharap, takut kembali jatuh. Maka ia memilih marah, karena marah lebih mudah daripada percaya. "Kamu tidak perlu sok suci. Kalau kamu gagal, kamu cuma pembohong. Pemulung miskin yang cari perhatian." Wawan terdiam. Ayah Leli menunduk sedih. "Nak, jangan begitu pada orang yang niatnya baik." Tangan Leli bergetar. Bukan karena sakit, karena hatinya sendiri sedang bertarung. "Bapak tidak tahu rasanya jadi aku. Semua orang bilang aku cantik. Tapi apa gunanya kalau aku bahkan tidak bisa berjalan?" Wawan menatapnya perlahan. Suaranya lembut, seperti berusaha memeluk luka yang tersembunyi. "Saya tahu rasanya tidak punya apa-apa, saya tahu rasanya diremehkan, tapi saya percaya setiap orang punya jalannya sendiri untuk sembuh." "Jangan panggil aku Bu," bentak Leli tiba-tiba. "Aku bukan ibumu." Wawan mengangguk kecil. "Maaf." Ia bersiap hendak kembali mengambil jarak. Namun suara Leli menghentikannya. "Hei." Wawan menoleh. "Kamu bilang cuma perlu 10 menit. Sekarang baru 2 menit. Lanjut." Wawan terkejut. "Kalau kamu tidak percaya, saya berhenti saja." "Siapa bilang aku percaya?" Leli menatapnya tajam. "Aku cuma ingin bukti, sebelum aku usir kamu dari sini." Wawan kembali memegang botol itu. Ia berlutut lagi, mendekati kaki Leli yang bengkak. Namun sebelum jarinya menyentuh kulit, Leli kembali menyambar dengan nada merendahkan. "Hati-hati, barang kumuhmu bisa nempel di kulitku." Penonton yang mengawasi sejak tadi mulai berbisik. Ada yang menggeleng pelan, kasihan pada Wawan. Tapi pria itu justru tersenyum kecil. Tulus. "Tidak apa, saya mengerti." Ia mulai mengusap kaki Leli lagi. Gerakannya lembut, penuh ketelitian, seperti seseorang yang benar-benar memahami arti kesakitan orang lain. Leli mencoba memasang wajah datar, tapi tubuhnya tak mampu menyembunyikan reaksi. Rasa hangat itu datang lagi, lebih kuat, lebih nyata. Ia menggigit bibir, menahan apapun yang ingin melompat keluar dari mulutnya. "Ini cuma kebetulan," gumamnya. Wawan tidak membalas. Hanya memejamkan mata dan berdoa pelan. Keringat di keningnya menunjukkan ia sedang berusaha keras. Bukan demi janji siapapun, tapi demi sebuah niat tulus yang ia jaga dalam diam. Ayah Leli perlahan berjongkok di samping putrinya. Suaranya bergetar. "Nak, ayah lihat sendiri. Kaki kamu ada perubahan." "Ayah, tolong." Leli menoleh penuh amarah bercampur panik. "Jangan ikut-ikutan percaya hal konyol begini." "Tapi kamu sendiri tadi." "Ayah,"
potong Leli dengan suara bergetar. Aku takut, ya. Taman itu kembali terdiam. Bahkan waktu seperti ikut berhenti mendengar kalimat itu. Wawan menghentikan gerakannya. Ia menatap Leli dengan mata yang penuh empati. Leli menutup wajahnya. Suaranya pecah. Aku takut berharap lagi. Setiap kali aku merasa sedikit ada harapan, semuanya hilang. Ayahnya mengusap rambutnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, Wawan melihat sisi Leli yang selama ini tersembunyi di balik amarahnya. Luka dalam yang jauh melampaui rasa sakit fisik. Dengan nada rendah, Wawan berkata, "Saya tidak akan memaksa. Kalau kamu takut, saya berhenti." Leli membuka tangannya perlahan. Matanya merah, napasnya tidak teratur. Ia menatap Wawan dengan campuran takut dan marah yang kacau. "Teruskan," bisiknya lirih. Wawan hampir tidak percaya perempuan itu mengatakannya. Hari itu, sebelum Wawan sempat bergerak lebih jauh, Leli tiba-tiba menimpali dengan suara yang lebih tajam dari sebelumnya. "Aku cuma ingin membuktikan kalau kamu bohong. Hanya itu." Wawan menunduk sedikit, menerima tantangan itu tanpa perlawanan. "Baik." Dengan hati-hati, ia kembali menyentuh kaki Leli. Dan saat itu juga, gelombang hangat tersebut menjalar lagi. Lebih kuat, lebih dalam, lebih hidup dibanding sebelumnya. Leli dapat merasakan aliran darah di betisnya berdenyut pelan, sebuah sensasi yang sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Ia buru-buru menutup mulutnya agar suara terkejutnya tidak keluar. Matanya membesar, penuh campuran panik dan tak percaya. Ayahnya refleks memegang pundaknya. Ada haru di matanya, sekaligus ketakutan kalau keajaiban singkat ini hanya akan menjadi mimpi. Wawan menarik napas pelan. Sudah 3 menit. Leli bergidik, entah karena takut, marah, atau justru tersentuh. Tapi satu hal pasti, kata-kata hinaan yang ia lontarkan di awal ternyata hanya membuka pintu menuju badai perubahan yang jauh lebih besar. 4 menit lewat, dan ia kembali merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah muncul sejak ia jatuh sakit. Denyutan hangat itu menembus otot betisnya, seperti sebuah kehidupan baru yang perlahan membangunkan bagian tubuh yang lama tertidur. Ia berusaha menjaga wajah tetap datar, tapi getaran kecil di bibirnya mengkhianati dirinya. Wawan terus mengusap kakinya dengan cairan hijau itu. Gerakannya halus, teliti, penuh kehati-hatian, bukan seperti seseorang yang sedang pamer kemampuan, tetapi seperti seseorang yang sedang merawat sesuatu yang amat berharga. Sesekali ia menarik napas panjang, seolah menyalurkan seluruh keyakinannya kepada Allah dan kepada warisan sang ibu. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai berhenti melangkah. Ada yang berdiri memperhatikan dari kejauhan, ada pula yang duduk diam sambil mengintip penuh rasa ingin tahu. Banyak yang tidak percaya, tapi tidak ada yang sanggup pergi sebelum semuanya berakhir. Ayah Leli mulai gelisah. Tangannya yang memegang kursi roda bergetar halus. Ia menatap kaki putrinya yang perlahan berubah warna. Bengkak itu memang belum hilang, namun kulit yang tadinya merah menyala kini tampak lebih tenang. Leli membuka mata perlahan, seolah takut melihat kenyataan yang mungkin tidak nyata. "Yah," bisiknya. Ayahnya segera berjongkok. "Iya, Nak. Ini bukan cuma perasaan, kan?" tanyanya dengan suara hampir pecah. Ayahnya tak langsung menjawab. Ia menelan ludah, berusaha menerima apa yang sedang disaksikannya. "Ayah lihat, ada perubahan." Wawan menghentikan usapannya sebentar. "Masih 5 menit lagi." Leli menoleh, menatapnya. Kali ini tatapannya bukan lagi berupa hinaan, melainkan campuran bingung, takut, dan secercah harapan yang coba ia kubur. "Apa sebenarnya tujuanmu?" tanyanya pelan tapi tegas. "Kamu ingin uang?" sindir Budi, ayah Leli. "Ingin ketemu saya supaya bisa minta kerja?" Wawan menggeleng halus. "Tidak. Saya cuma ingin membantu." Leli menyipitkan mata, menahan gejolak emosi yang sulit ia pahami. Tidak ada orang yang membantu tanpa alasan. Wawan menatap botol hijau di tangannya. Suaranya turun, lebih lirih namun jujur.
Waktu ibu saya sakit, tidak ada satupun orang yang mau membantu kami. Tidak ada yang peduli. Sejak itu saya berjanji, kalau suatu hari saya punya sesuatu yang bisa menolong orang lain, saya akan melakukannya. Lely terdiam. Ayahnya ikut menunduk, jelas tersentuh. Saya lakukan ini bukan untuk imbalan, lanjut Wawan. Bukan untuk dipuji. Bukan untuk terlihat hebat. Saya hanya tidak ingin ada orang yang merasa putus asa seperti ibu saya dulu. Lely menutup mata sebentar, seperti ada sesuatu yang menusuk lembut ke dalam dirinya. Perasaan itu sudah lama ia buang, tapi kini perlahan muncul kembali. Ia cepat-cepat mengusap ujung mata, menolak air mata jatuh. Namun mendadak suaranya mengeras, seolah ingin menyembunyikan guncangan batinnya. Tapi janji tetap janji. Tadi aku bilang, kalau kamu bisa sembuhkan aku akan jadi istrimu. Wawan sontak menegang. Ia tidak menyangka Lely akan mengulang kata-kata itu di depan banyak orang. Penonton mulai berbisik-bisik. Sebagian menahan napas. Aku tidak menarik kata-kata itu, lanjut Lely. Kamu yang mulai dengan janji 10 menit. Kalau kamu gagal, kamu pembohong. Kalau kamu berhasil, kamu harus bertanggung jawab. Wawan menggeleng. Saya tidak berniat meminta itu. Janji tadi tidak harus kamu tepati. Lely mencibir, meski suaranya tidak lagi setajam sebelumnya. Jadi kamu takut? Wawan menahan napas sejenak. Saya takut kamu mengatakannya karena marah. Lely mengetuk sandaran kursi roda dengan jarinya. Biarpun marah, janji tetap janji. Wawan menarik napas panjang. Kata-kata itu berat, bukan karena ia takut terhadap konsekuensinya, tapi karena ia tidak ingin seseorang mengambil keputusan hidup dalam keadaan emosi. Namun saat ia kembali menyentuh kaki Lely, hangat itu muncul lagi, lebih tajam, lebih nyata. Aduh, Lely terlonjak kecil, tanpa sadar ia menggenggam ujung kursi rodanya. Ayahnya menahan air mata. Nak, sabar, biar dia lanjutkan. Wawan pun melanjutkan. Sentuhannya lembut namun yakin, seolah setiap gerakan membawa setitik harapan. Sudah 6 menit, ucapnya perlahan. Lely menahan napas. Ia bisa merasakan telapak kakinya mulai menegang halus. Otot-otot kecil yang lama mati kini tampak berkedut pelan. Ia mul menggigit bibir, berusaha menahan perasaan yang menyeruak. Kenapa? Kenapa rasanya seperti hidup lagi? Bisiknya hampir tak terdengar. Wawan tidak menjawab. Ia ingin Lely merasakan setiap perubahan itu tanpa gangguan, tanpa sugesti. Orang-orang kini semakin mendekat, namun tetap menjaga jarak. Beberapa dari mereka mulai meneteskan air mata, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi tepat di depan mata. Lely kembali menatap Wawan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan mereka, tatapan itu tidak lagi diisi kemarahan atau sinisme. Ada getaran kecil di balik sorot matanya. Ketakutan, harapan, dan sesuatu yang tidak berani ia akui. Kamu yakin bisa sampai 10 menit? Ucap Lely pelan. Suaranya bergetar meski ia berusaha menyembunyikannya. Wawan menurunkan tangannya, menyentuh lutut Lely perlahan, memastikan gerakan usapannya tetap teratur. Saya yakin, jawabnya lembut, namun tegas. Lely menelan ludah, napasnya berat. Kalau kamu benar, hidupku berubah selamanya. Wawan menunduk dalam. Saya cuma melakukan bagian saya. Sisanya, Allah yang menggerakkan. Kata sederhana itu membuat Lely terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Tidak menyerang, tidak menyindir. Menit ke-7 berlalu. Menit ke-8 menyusul. Denyut hangat itu semakin sering, semakin kuat. Wawan melanjutkan usapannya sambil memejamkan mata sebentar, seolah menjaga fokusnya agar tetap utuh. Ayah Lely menggenggam bahu putrinya erat, tubuhnya sendiri tremor karena harapan yang tumbuh perlahan. Lely menatap langit. Matanya mulai berkaca-kaca. Tolong, jangan berhenti, bisiknya lirih. Ia menunduk,
menatap Wawan yang masih bekerja dengan kesungguhan yang sulit dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Lely tidak lagi mengeluarkan satupun kata hinaan. Pada saat itu, janji ceroboh yang pernah ia ucapkan, janji tentang pernikahan, mulai terasa bukan lagi sebagai olokan, tapi sebagai benih takdir yang sedang berubah bentuk. Wawan menggenggam botol kecil itu dengan kedua tangan yang basah oleh keringat. Cairan hijau di dalamnya berkilau tertimpa cahaya matahari. Warnanya bukan seperti obat modern, melainkan seperti sari tanaman yang dirawat dengan cinta. Setiap kali Wawan melihatnya, ia teringat ibunya, duduk di depan rumah bambu, mengaduk air itu sambil melantunkan doa yang tidak pernah mati di hatinya. Menit ke-9 menghampiri. Wawan mengusap keringat di keningnya, lalu melanjutkan mengusap kaki Lely dengan ketelitian yang sama, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tidak boleh rusak. Lely mencengkeram sisi kursi rodanya. Jemarinya pucat, gemetar, namun ia tidak mendorong atau menolak. Untuk pertama kalinya sejak cobaan itu datang ke tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Denyut itu mengalir dari pergelangan kaki ke betisnya, seperti ada kehidupan yang baru bangkit setelah lama tertidur. Ayahnya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kulit kakimu tidak merah lagi," ucapnya serak. Lely menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat perubahan itu secara jelas. Warna yang biasanya keunguan dan meradang kini mulai mereda. Bengkaknya belum hilang, tapi tidak lagi tampak sekeras sebelumnya. Ada cahaya kecil menyala di mata Lely, cahaya yang hampir padam bertahun-tahun lalu. Wawan melanjutkan usapan terakhir sambil berbisik, hampir seperti doa. "Ibu saya selalu bilang, air ini bukan soal kuat atau ampuh. Ia hanya bekerja kalau yang memohon adalah hati yang ikhlas." Lely menatapnya lama. Sorot matanya tidak lagi sombong. Dinding yang dulu begitu tebal di hatinya kini mulai retak. "Dari mana kamu dapat air itu?" tanyanya lirih. Suaranya bergetar, antara takut dan berharap. Wawan mengangkat botol itu. "Dari desa kecil di kaki gunung. Tempat ibu saya lahir, dan tempat dia menghabiskan hidupnya." Lely memperhatikan cairan itu dengan seksama. Ada perasaan asing yang menyesakkan dada, perasaan yang ia tidak siap hadapi. Ia menyentuh pahanya, memastikan hangat itu bukan ilusi. Ayahnya menatap botol itu. "Ini, air tanaman desa itu." Wawan mengangguk. "Tanaman yang ibu saya rawat sejak muda," katanya. "Tanaman itu hanya tumbuh kalau dijaga dengan doa yang tidak terputus. Bukan doa yang susah, hanya doa agar tidak ada orang yang merasakan sakit seperti yang pernah dia rasakan." Lely menggigit bibir. "Ibumu masih ada?" Wawan menunduk. Suaranya pecah. "Sudah meninggal." Keheningan menyelimut mereka. Angin berhembus pelan, menjatuhkan satu daun kering di samping kaki Wawan, seolah ikut merasakan kehilangan itu. "Aku janji pada beliau," lanjut Wawan lirih. "Kalau aku punya kesempatan menolong orang, aku akan lakukan. Biarpun aku tidak punya apa-apa, keikhlasan tetap bisa jadi obat." Lely mengalihkan pandang, menahan air mata yang hampir jatuh. Wawan menutup botol itu perlahan. 9 menit. Perkataan itu membuat jantung Lely memukul dadanya keras. Ia tidak bisa berhenti menatap kakinya. Rasa hangat itu naik, merambat sampai lutut. Otot yang selama ini mati mulai berdenyut seperti hidup kembali. Ayahnya menyentuh bahunya. "Nak, coba gerakan sedikit." Lely menatap ayahnya takut. "Aku takut." Senyum ayahnya lembut, retak, tapi penuh cinta. "Ayah ada di sini." Lely mengambil napas panjang. Ia menggenggam kursi rodanya, lalu mencoba menggerakkan telapak kakinya, hanya sedikit saja. Dan saat itu terjadi. Semua orang membeku. Tidak ada yang bernapas. Tidak ada yang bersuara. Kaki itu bergerak. Pelan. Sangat kecil. Tapi jelas. Nyata. Hidup. Kaki itu bergerak. Lely menutup mulutnya. Suara isaknya akhirnya pecah. Tak bisa ia tahan lagi. "Ya Allah. Aku
Nafasnya tersengal, tubuhnya mengguncang oleh emosi yang tertahan bertahun-tahun. Ayahnya langsung berlutut di sampingnya, memeluknya erat. "Nak, ini nyata. Ayah lihat sendiri," ucapnya dengan suara bergetar, mencoba menenangkan putrinya sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Ia tidak ingin menangis di depan Lely, tapi rasanya hampir tak tertahankan melihat putrinya menangis karena rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan. Wawan menunduk sejenak, menenangkan diri. Ia tidak ingin terlihat bangga atau sombong. Ia hanya ingin melihat Lely tidak lagi menderita. "Sudah 10 menit," ucapnya dengan lembut, suaranya seperti angin pagi yang menenangkan. Lely menatapnya, wajahnya basah oleh air mata yang tak pernah ia duga bisa keluar hari itu. Jemarinya mencengkeram sisi kursi roda lebih erat. "Wawan," suaranya patah, lirih tapi penuh keheranan. "Apa yang kamu lakukan barusan? Kenapa sampai segini?" Wawan berdiri perlahan, memegang botol hijau itu dengan erat, seolah di dalamnya tersimpan kenangan terakhir tentang ibunya. "Saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan," ucapnya sederhana. "Selebihnya, bukan karena saya." Lely membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap pemuda miskin itu dengan pandangan campur aduk. Kagum, bingung, dan sedikit rasa hormat yang perlahan tumbuh di hatinya. Di sekitar mereka, orang-orang mulai meneteskan air mata. Ada yang menutup mulut mereka, ada yang saling berbisik lirih, tidak ingin mengganggu momen kecil yang begitu berharga itu. Ayah Lely menahan tangan putrinya. "Nak, coba angkat tumitmu, pelan-pelan saja," ucapnya lembut. Lely menarik napas panjang, mengusap wajahnya, lalu mencoba mengikuti arahan ayahnya. Kakinya bergerak, tidak banyak, tidak tinggi, tapi cukup. Cukup untuk memberi harapan yang tak pernah ia rasakan bertahun-tahun. Harapan itu seperti cahaya kecil yang muncul di tengah gelapnya malam panjang hidupnya. Wawan memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Suaranya berbisik pelan, penuh doa. "Ibu, aku harap aku melakukan ini dengan benar." Saat Lely mengangkat wajahnya dan menatap Wawan, air mata mengalir tanpa henti. Di saat itu, janji yang dulu ia lontarkan dengan emosi, janji yang terdengar seperti ejekan, perlahan berubah menjadi janji yang sungguh-sungguh. Janji yang tidak hanya mengubah hidup Lely, tapi juga mengubah hidup Wawan. Sebuah benih takdir yang perlahan tumbuh menjadi kenyataan. Sahabat, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Sebuah kisah tentang keikhlasan, kesabaran, dan harapan yang tidak pernah padam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran hidup, pengingat bahwa keajaiban bisa datang dari hati yang tulus, dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati.